Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan ingkang barokah menika kita ngaji bareng, sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta wawasan keilmuan keislaman yang tujuannya mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhoinya dan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ngendika penyebab ibadah kita sedaya niku atau ibadah seseorang yang belum mampu membentuk akhlakul karimah niku dawuh Imam Al-Ghazali di antaranya penyebabnya wonten gangsal perkawis. Nomor sepindah inggih menika manah kula panjenengan sedaya kala wau diibaratkan cermin kaca. Nah, amal ibadah kula, salat kula, ibadah lentunipun kados sedekah, zakat, haji, umroh, ugi lentunipun niku barang atau gambar yang akan bercermin atau kita termasuk sendiri bercermin dalam sebuah kaca tersebut. Kalau kaca itu tidak memantulkan seseorang yang bercermin atau gambar yang bercermin, atau kita beribadah atau nilai-nilai keagamaan yang sudah kita lakukan itu tidak memantulkan, berarti kaca ibaratnya itu hati kita ini masih kotor atau ribut Imam Al-Ghazali. Lah keranten manah kula panjenengan sedaya kala kotor, inilah yang menyebabkan tidak bisa memantulkan akhlakul karimah atau perbuatan yang baik. Paling tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati kita itu kotor. Yang pertama adalah hati kita itu adalah sakit atau yang disebut dengan hati marid atau musyafah, hati yang tercampur antara kebenaran dengan kemunafikan. Masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, itulah yang menyebabkan hati kita ini tertutup, tidak bisa memantulkan akhlakul karimah atau perbuatan-perbuatan yang mulia. Nomor kali, kenapa seseorang atau kita sendiri, saya piyambak, barangkali sudah sholat, sudah ngaji, sudah melakukan perbuatan ibadah yang lainnya, tapi diri saya sendiri atau kita semuanya ini belum bisa memancarkan akhlakul karimah. Aku Imam Al-Ghazali keranten manakulan panjenengan sedaya kala wau tasih nggadhahi manah ingkang awon atau manah yang banyak keratnya atau disebut dengan manah al-ghlab atau hati yang mati. Menurut pendapat Hasan Al-Basri, matinya hati seseorang kala wau disebabkan wonten 6 perkawis. Nomor sepindah gampangno ampunanipun saking Allah Subhanahu wa taala menawi nglampahi dosa atau meninggalkan sholat atau melampaui sedaya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, sholat saya sekali-kali gak saya jalankan, saya melakukan dosa ini karena Allah Maha Pengampun, saya lakukan. Dan dari sinilah hati kita bisa mati karena gampang pangapurane saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali gadai ilmu tapi mboten dilampahi. Nomor 3 kirang ikhlas di dalam melampaui perbuatan amal ibadah. Nomor sekawan kirang subuhipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal mboten ridho kali takdiri Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6 boten menjadikan pelajaran bahwasanya ketika saat mengantar jenazah
tidak ada pelajaran di situ, sehingga seolah-olah manusia itu akan hidup selama-lamanya sehingga lupa pada negeri akhirat. Nomor 3 yang menyebabkan amal ibadah boten saged memantulkan cahaya kebaikan akhlakul karimah aturipun Imam Al-Ghazali kalau disebabkan karena kebanyakan maksiat kalau sehingga hatinya itu boten saged memantulkan cahaya kebaikan nur ilahi, boten saged memancarkan terhadap kehidupan sehari-hari ini. Nomor sekawan yang menyebabkan amal ibadah kita ini tidak bisa memunculkan akhlakul karimah atau perbuatan yang baik inggih menika disebabkan menuruti hawa nafsu kalau wau sebagai penutup hati kita untuk memancarkan kebaikan. Ingkang hawa nafsu ingkang hawa nafsu amarah, hawa nafsu lawamah. Kemudian juga tidak bisa memancarkan nafsu ingkang sae. Nomor gangsal yang menyebabkan amal ibadah kita boten saged memancarkan akhlakul karimah atur Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin inggih punika kebanyakan manusia boten nggadahi arah tujuan gesang wonten alam dunya. Keranten tiap masing-masing tiang kalau nggih benten-benten tujuannya karena hidup ini adalah pilihan. Ada yang hanya untuk dunia, hanya untuk akhirat. Kemudian ada yang dunia dan akhirat. Wonten sing ingkang ateis tidak percaya kepada adanya Tuhan, wis pokoke urip pramila menika lha tiyang kala wau ingkang boten nggadahi tujuan hidup akhiripun boten saged amal ibadahipun memancarkan akhlakul karimah. Pramila menika kita sedaya nggadahi tujuan hidup, visi dan misi, yaitu negeri akhirat, dunianya sebagai masrahatul akhirah, termasuk kita bekerja menjadi orang yang kaya, yang mampu, tujuannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki kesuksesan yang hakiki, yaitu tujuan hidup mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila menika di dalam mencapai tujuan hidup yang selamat dunia dan akhirat, kita diperintahkan untuk belajar kesempurnaan ilmu syariah, thariqah, hakikat, makrifat, termasuk kita harus belajar namanya taholi, membersihkan hati kita dari noda-noda, tahali, mengisi dengan amalan-amalan yang baik, kemudian tajali, kalau sudah kita bersihkan hati kita, sudah kita isi dengan amal-amalan yang baik, Allah akan menampakkan wujudnya kepada orang tersebut. Kemudian melakukan yang dinamakan ainul basyirah, yang disebut dengan hakul basyirah, su'aul basyirah. Su'aul basyirah artinya adalah cahaya ilmu. Ainul basyirah sudah mendapatkan cahaya hati. Hakul basyirah, orang tersebut sudah bisa mampu melihat Allah, walaupun sebagian ulama dengan melihatnya dengan hati atau mata hati. Pramila menika lan panjenengan sedaya sama-sama belajar membersihkan hati, diantaranya adalah melalui ma'rifatullah, yaitu muahadah, kita sudah berjanji kepada Allah untuk ibadah, mujahadah, kita sungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, mu'aqabah, kita memberi sanksi kepada diri kita apabila diri kita melakukan maksiat, muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah, kita harus memiliki akhlak dengan kasih sayang, muhasyafah, kemudian tabir yang menutupi Allah sudah terbuka, kemudian puncak keberhasilan kita adalah yaitu musyahadah, kita sudah mampu melihat Allah sehingga kita setiap saat, setiap detik selalu ingat kepada Allah, karena kita ini malu kalau kita berbuat maksiat, malu kalau kita meninggalkan sholat. Maka ada 5 penyebab tidak munculnya amal ibadah kita, tidak bisa membuahkan akhlakul karimah. Dan tadi ada prosedur atau langkah-langkah di dalam manfaat Allah supaya ibadah kita mampu memunculkan akhlakul karimah, dan mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, dan seluruh amal ibadah kita menjadikan kita ini menjadi orang yang akhlakul karimah dan mencapai kesuksesan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
sedaya dalem nyungaken samudra pangarsami wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.